Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12, dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membicarakan hari ini tentang bidat ya. Jadi kita mau berbicara tentang bagaimana seharusnya memahami realita bidat dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7 dan kita akan membaca ayat 15 sampai 23 tapi dalam 2 episode. Pertama kita baca 15 sampai 20, lalu saya akan berikan sedikit penjelasan, kita sambung 21 sampai 23. Jadi dalam bagian ini sangat clear sekali bagaimana Alkitab mengingatkan kita hati-hati terhadap nabi palsu, Mesias palsu yang dikatakan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi kita sudah melihat ada satu hal yang sangat berbahaya karena mereka sangat menarik tetapi sekaligus sangat mematikan. Nah, ini yang dikatakan ajaran-ajaran sesat itu. Tetapi yang kedua kemudian, apa dan bagaimana kita bisa mengenal mereka? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi buah yang kita perlu lihat dari mereka dan itu selalu memerlukan waktu. Tidak dengan segera kita bisa lihat. Karena ingat, dia serigala berbulu domba. 1 kali ketemu pasti menyenangkan, 2 kali ngobrol-ngobrol masih tetap senang kan begitu. Nggak akan kelihatan sampai saudara perlu lama dengan dia. Nah repotnya, kalau saudara dengar satu khotbah, lalu saudara dengar pendetanya, lalu bilang bagus, lalu nggak ketemu lagi. Akhirnya saudara terjebak pada kekacauan yang sangat mengerikan. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga saudara perlu perhatikan, bahwa seringkali kemudian kita juga tidak mau tahu kehidupan tiap orang. Padahal Alkitab menyuruh kita untuk mengenali tiap pengkhotbah. Jadi kau mesti tahu, mau tahu kehidupan keluarganya kayak apa. Keuangannya seperti apa. Memang seperti Alkitab bilang apa tidak. Karena itu hati-hati, dari buahnya lah seseorang itu diketahui. Buah itu tidak sama dengan anggota gerejanya banyak. Buah itu tidak sama dengan jumlah cabangnya banyak. Itu kuantitatif. Buah adalah kualitatif. Oke. Nah sekarang itu pertama. Lalu kita lihat 21 sampai 23. Nah ini menjadi semacam hal yang kemudian mencengangkan kita. Karena ternyata orang-orang ini juga cukup luar biasa dalam pelayanannya ya. Jadi tidak semua orang yang sebut nama Tuhan akan masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Berbuah. Hebatnya saudara. Ternyata yang palsu-palsu ini. Yang serigala berbulu domba ini. Fenomenanya menarik loh. Mereka bernubuat. Oke. Jadi mereka bicara firman Tuhan. Yang kedua. Mereka mengusir setan. Ada power loh. Hebat gak? Dalam nama Yesus setan pergi. Setannya keluar loh. Yang ketiga mereka bikin mujizat. Dalam nama Yesus hujan berhenti loh. Dalam nama Yesus lumpuh jalan loh. Tapi kemudian mereka disebut Yesus pembuat kejahatan. Bagaimana bisa? Karena mereka memiliki karunia roh tetapi tidak mempunyai buah roh. Dan Tuhan mau supaya tiap orang punya buah roh. Karunia roh bisa diduplikasi? Bisa. Karunia roh bisa nggak datang dari Tuhan tapi kemudian untuk dirinya? Bisa. Maka saya selalu mengatakan, lihatlah para rasul. Banyak yang pelayanan mereka lakukan, banyak yang mereka sembuhkan, banyak yang mereka kerjakan, setan tak kurang-kurang mereka usir. Tetapi mereka tidak pernah mengambil keuntungan dari pemberitaannya. Sehingga pada waktu pensiun, mereka tetap sama saja.
hartanya ya segitu-segitu juga. Tetapi sekarang perhatikan, justru pendeta-pendeta fenomenal selalu duitnya gila-gilaan. Ini menjadi sesuatu pergumulan tersendiri yang menjadi penting untuk dipikirkan baik-baik. Nah karena itu saudara, di dalam hal seperti ini gak sederhana. Kan kita selalu berpikir, kalau memang dia sesat, mestinya apa? Hancur dong Pak. No, itu jangan salah. Alkitab kasih pur loh. Sampai nanti, sampai dia mati di surga baru diadili. Nah makanya orang yang ketipu yang gak sedikit. Banyak yang akan tertipu. Maka tidak heran kalau Alkitab bilang, banyak dipanggil, makanya awas. Jangan sampai kita tersesat. Nah sekarang kita akan melihat saudara, bidat. Apa sebetulnya pengertian bidat yang pertama? Kita lihat yang pertama. Ya, bidat di dalam sejarah harus dipahami. Dalam sejarah yang disebut bidat adalah gerakan ataupun organisasi gereja yang berada di luar gereja utama. Contohnya, Protestan itu bidat bagi Katolik. Karena dia keluar dari gereja utama. Maka dia disebut bidat. Waktu Pantekosta sebagai sempalan. Lari, lain dengan gereja utama, langsung dicap bidat oleh Protestan. Jadi bagi Katolik, Protestan bidat. Bagi Protestan, Pantekosta bidat. Karena keluar dari jalur utama. Nah itu sejarah gereja. Jadi apa yang keluar sempalan, lalu sempalan bikin sesuatu yang baru, yang aneh, dianggap bidat, dianggap bidat, dianggap bidat, dianggap bidat gitu. Ya, sampai sekarang misalnya Balai Keselamatan, itu secara dunia sudah mulai diterima. Tapi belum keanggotaan full sebagai gereja. Masih semacam parachurch begitu ya. Itu Balai Keselamatan, Salvation Army. Ya. Nah itu sejarah gereja, dalam tata atau hukum gereja. Ya, jadi bisa begini. Tetapi kalau kita mau jujur repot juga kalau semua gitu lalu sesat-sesat. Lah siapa tahu yang keluar yang benar. Paling tidak seperti kita. Kita keluar misalnya jadi Protestan, lalu yang kita anggap sesat siapa? Ya Katoliknya kan. Katolik bilang kita sesat, bidat kita ini. Tapi kita bilang kau yang bodat, begitu ya. Nah, bidat sama bodat ya beda-beda tipis saja ya. Tapi kemudian kita menuduh Katolik. Nah kalau sudah gini tuduh-tuduhan apa urusannya? Maka secara hukum gereja atau secara sejarah, saya pikir kita perlu hati-hati sekali. Nah makanya sekarang ada warisan-warisan bagi jemaat-jemaat gereja, makanya stempel sesat dan bidat itu akhirnya terjadi perdebatan yang sengit antara Protestan dan Katolik. Kita harus hati-hati, karena Katolik sudah mengalami semacam satu pembaruan-pembaruan di dalam terus perkembangan. Ya, jadi ini kita mesti kudu pelan-pelan, karena kalau kita bilang Katolik sesat, kita juga mesti berani menyebut gereja-gereja di Protestan, nggak sedikit yang sama sesatnya. Kalau ngambil, oh dia pakai ini. Lo yang Protestan ini pakai apa? Nah ini juga mesti hati-hati semua ya. Banyak yang ngawur-ngawur juga. Ya, nah itu menjadi sangat sulit. Maka yang kedua harus kita perhatikan. Yang kedua, ya pengertian bidat dalam pengertian konteks teologis. Ya, bidat adalah pemahaman iman yang ditambah atau dikurangi atau diselewengkan dari kebenaran Alkitab. Makanya Alkitab bilang jangan ditambah atau jangan dikurangi. Itu akan menjadi bidat. Dan jangan diselewengkan. Apalagi itu makin mengalami kekacauan yang sangat luar biasa. Sehingga lari dari pakem atau ketentuan final adalah Alkitab itu sendiri. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini kita menemukan satu pengertian dulu. Kita mau bicara bidat dari apa nih? Dari poin sejarah gereja atau hukum gerejanya ini, atau bicara bidat dari poin teologisnya. Nah, maka saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan, kita mesti melihat pemahaman teologisnya. Itu yang menjadi perlu untuk kita cermati, untuk kita lihat sama-sama. Nah pada waktu kita membicarakan tentang teologis, apa? Bagaimana kita mengidentifikasi? Ya, ini ada banyak sekali poin-poin. Apalagi kalau kita sebut bidat dalam Kristen. Coba pikirkan, dalam kekristenan saja di Amerika ada 2.500 sekte. Nah, 2.500. Pusing-pusing deh kepala, ngitungnya aja ngapalnya udah susah kita ya. Ya, ada kelompok yang sempalan kecil yang mulai agak membesar dan agak sedikit populer. Kecil tapi sebetulnya. Cuman sesudah mengenai cloning itu keluar, mereka sedikit sempat agak naik daun. Namanya Realien. Nama nabinya Real. Ya, real jadinya ya. Alien itu dari makhluk asing, disambung Realien. Ya. Jadi mereka mengatakan manusia pertama sebetulnya datang dari Mars. Lalu dari Mars di-cloning, jadilah kita. Jadi kita ini hasil cloning dari Mars. Jadi dia percaya ada di Mars. Dan mereka sekarang mengembangkan cloning itu. Menurut mereka, mereka sudah berhasil mengklon ya, bayi perempuan yang mereka beri nama Eve atau Eva.
atau Hawa. Tapi tidak clear bayi itu mana, tidak dipertunjukkan. Tetapi mereka klaim seperti itu. Dan salah satu anggotanya doktor dari Harvard University. Doktor. Dari Harvard University. Mana ada Harvard orang bodoh ya? Orang pinter loh, tapi jadi sesat. Kenapa kita yang lempeng ini tidak pinter-pinter? Agak aneh juga ya. Mestinya yang kita lempeng ini ya mesti pinter dong. Masa yang sesat pinter kita enggak. Nah, maka mesti hati-hati. Harvard University. Ya. Nah, itu kelompok salah satu bagian kecil. Yang besar tentu ada nanti Saxiova, Mormon, ya, Christian Science dan lain-lain. Banyak sekali ya. Nah, sekarang kita akan melihat saudara, apa ciri-ciri yang pertama? Mari kita lihat yang pertama, yaitu teosentris versus berhala sentris. Saya sengaja pakai berhala sentris ya. Jadi bukan ilah sentris yang disambungkan dengan teosentris, tetapi berhala sentris dalam pengertian begini. Alkitab dengan tegas mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu dalam Keluaran 20 ayat 3 dari 10 hukum. Ya, tetapi ternyata orang-orang Israel pernah membuat patung tuangan lembu emas, meminta Harun pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai. Perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, membuktikan bahwa mereka sudah jorok dan sudah kotor. Dan akhirnya bukan lagi teosentris, mereka sudah berhala sentris. Itu sebab mereka minta dibuatkan patung tuangan lembu emas. Dan mereka menyembah. Ini adalah produk sebuah pemikiran yang terjadi di mana mereka mengalami kontaminasi yang sangat besar pada waktu mereka ada di Mesir. Lalu mereka juga seringkali melakukan ritual-ritual yang diakhiri dengan pesta seks pada akhirnya. Ya, kalau dalam dunia modern sekarang itu Guru Rajesh, itu dari India yang sempat berada di Amerika, itu sangat terkenal sekali dengan ritual-ritual yang diakhiri dengan juga pesta seks. Tetapi dia sangat sukses di Amerika, punya 100 Rolls Royce, punya ranch 6.000 hektar, itu personalnya. Uangnya, jangan tanya Rolls Royce-nya aja 100. Tapi kemudian dia diusir, dideportasi dari Amerika. Karena diketahui dia memiliki tentara yang dipersenjatai, yang tidak diizinkan. Nah itu alasan dideportasi. Tapi dari segi ajaran tidak bisa dideportasi. Karena di Amerika sangat liberal. Semua boleh saja. Ya, nah jadi kita bisa ngelihat saudara, ini yang disebut agama-agama. Nah tentu agama-agama harus hati-hati. Kalau Samawi, kita dalam one line ini kita mesti pelan-pelan. Itu Samawi, agama wahyu ya. Dimulai dari Yahudi, yaitu Judaisme, lalu Kristen, dan kemudian Islam. 3 ini Samawi. Monoteisme. Oke, jadi menyikapi 3 ini harus hati-hati dulu. Case by case dulu untuk melihatnya. Ya, nggak serta-merta langsung kita bilang bidat. Tetapi yang keluar seperti politeisme, bertuhan banyak, atau panteisme, ini sudah dengan segera bisa menjadi bidat bagi kita secara konteks keagamaan. Oke, nah itu dulu ya. Jadi secara konteks keagamaan dia menjadi bidat bagi kita. Tapi awas, itu lintas agama. Ya, nah itu lintas agama. Tetapi sekarang kita juga melihat berbagai hal yang terjadi di internal Kristenan. Jadi ini lintas agama ya, Kristen dan non-Kristen. Agama-agama politeisme itu menjadi berbeda. Dengan segera kita bisa menyebut bidat. Yang monoteisme perlu diskusi yang khusus sekali. Ya, perlu diskusi yang khusus. Jadi yang ada sekarang debat lebih banyak debat saling berburuk sangka dan bercuriga-curigaan gitu ya. Ketimbang memahami sebetulnya apa isi sejatinya dari Quran, apa sebetulnya sejatinya dari Alkitab. Ya, menurut saya dalam dialog banyak juga kegagalan orang Kristen menceritakan Alkitab secara utuh. Sehingga menimbulkan perkelahian yang tidak perlu. Misalnya belum apa itu nabinya, kawinnya sekian kali, perempuannya banyak, dan segala macam. Ya kok gitu-gitu jadi diskusi. Mestinya kan kebenarannya yang didiskusikan kan. Nah ini menjadi kita repot. Ya, jadinya ribut melulu gitu ya. Nah itu kita harus hati-hati. Yang kedua, mari kita lihat. Ya, yaitu teosentris versus antroposentris. Yesaya mengatakan bagaimana Tuhan benci kepada orang yang mengandalkan manusia. Kepada orang yang mengandalkan kuda Mesir. Kuda Mesir itu menjadi semacam satu perumpamaan bagaimana Tuhan murka kepada orang Israel karena selalu mengandalkan kuda Mesir. Itu istilah adalah mau menggambarkan kekuatan manusia, bersandar pada kekuatan diri. Ya, Ayub pun berteriak, manusia itu siapa? Sampai bisa-bisanya manusia mau berdebat dengan Allah. Mazmur mengingatkan, orang bebal berkata, tidak ada Allah. Nah maka mereka kemudian meniadakan itu, kemudian mereka menjadi antroposentris, berpusat pada diri.
Nah, di dalam internal kekristenan ini muncul di dalam apa yang kita sebut sebagai liberalisme. Orang-orang liberal misalnya nggak percaya Yesus itu Tuhan. Dan mereka percaya apa yang Tuhan kerjakan selama yang dikerjakan itu masuk akal. Karena liberalisme berakar atau mempunyai pemahaman yang dibangun yaitu rasionalisme. Ya, terus puitisme, historisme. Jadi historis, faktual, empirisme. Ya, tapi pengalaman-pengalaman maksudnya dalam hitungan masukan perasaan-perasaan kemanusiaan begitu ya. Itu menjadi bagian daripada liberal. Nah, jadi kita mesti menemukan bagian-bagian seperti ini. Jadi sangat antroposentris, mesti masuk akal. Nggak masuk akal nggak bisa. Allah itu mesti masuk akal, nggak masuk akal nggak oke. Jadi semua diolah sedemikian rupa. Sehingga gejala-gejala yang ada itu mulai diterjemahkan dengan sains sekarang. Orang dari fisika bisa bergerak ke metafisika. Misalnya paranormal sekarang. Antara sains sama mistis, sekarang kan sudah beda-beda tipis. Dukun zaman dulu kan mukanya serem-serem ya. Dukun sekarang ganteng-ganteng. Pakai baby bands lagi. Dukun dulu mana ada? Nggak boleh terima bayaran. Dukun dulu kan begitu kan? Hidupnya mah kere-kere semua, ilmunya jago. Tapi pantangannya gitu, nggak boleh tarif. Ada kantong situ lo mau masukin berapa terserah. Saya ingat dulu waktu saya masih anak-anak. Kalau orang bilang David Copperfield apa? Saya ingat ini dulu orang. Orangnya rada sarap-sarapnya dari Aceh, tinggal di Siantar. Kadang-kadang makannya ngawur. Tapi kalau lagi ini jagonya setengah mati. Jadi antara gila sama waras itu beda tipis banget sama dia. Tinggal tergantung detiknya saja sudah. Duit keluar semua loh. Bla bla bla. Dari mulutnya itu bisa duit datang. Berapa isi dompet kita bisa dia tahu. Isinya berapa? Bisa ngambil uang dari dompet kita. Kamu punya duit 50.000 kan? Iya tadi ada. Udah nggak ada lagi. Kita lihat, nggak ada lo di dompet. Nih duitnya dibalikin lagi. Entah kapan dia megang itu. Oke. Hebat ya. Jarum dia makan keluar dari kuping, keluar dari mana-mana. Saya baru ingat-ingat David Copperfield itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya itu. Baru kalau saya pikir-pikir ya, sama dulu yang di Sumatera itu dukun gila itu semua. Dia jalan, dia mau pindah rumah nih, dia jalan atap sengnya ngikut, terbang, dia jalan aja, sengnya dari atas ngikut jalan. Yang gembok, ditiup, terbuka gemboknya, nggak perlu pakai kunci. Saya pikir-pikir nih orang kalau sekarang masuk ya ke dunia David Copperfield habis itu pasarnya itu. Tapi dia nggak boleh terima uang, nggak boleh komersial, ada pantangannya. Dulu kita sebut itu ilmu kan ya. Sekarang ini kan kita jadi beda-beda tipis antara ilmu dan teknik, karena bercampur aduk di sana. Dan akhirnya pakai tarif. Ya, nah itu zaman dulu sama zaman sekarang juga sama. Zaman dulu sama zaman sekarang juga sama seperti berita-berita yang Yesus kerjakan, Tuhan kerjakan, Rasul-Rasul kerjakan. Nah ini kita mesti hati-hati. Kalau zaman dulu kan ya, Tuhan Yesus kerja, banyak sekali yang disembuhkan. Lalu Rasul-Rasul juga banyak sekali yang disembuhkan, banyak mujizat dilakukan. Tapi waktu mereka mati, nggak banyak uangnya. Yang sekarang banyak menyembuhkan, pasti banyak uangnya. Nah itu beda ya. Dulu dan sekarang. Ternyata bukan cuma Yesus dan Rasul berbeda dengan yang sekarang. Dukun pun berbeda. Jadi dukun dulu masih terhormat ya. Dukun-dukun tapi nggak ngambil tarif. Kalau sekarang merogotin sudah. Saudara pernah berpikir itu? Perhatikan itu baik-baik. Betapa mengerikan. Makanya Tuhan bilang kenali dari buahnya. Ya, kaya ingat bukan dosa. Tapi miskin bukan aib. Tapi ketika orang mau jadi pendeta dalam panggilannya. Hiduplah berpada. Cukup dengan apa yang kau cukupkan. Ya. Itu kita harus hati-hati. Saya bukan bankir. Bankir punya mobil bagus, wajar. Yuk bankir. Saya pendeta, saya tidak perlu mobil semewah itu. Saya mesti tahu menempatkan diri saya. Beda kelas saya. Lain. Tetapi belajar ini juga gak gampang ya. Nah karena itulah kita harus hati-hati. Nah ironisnya nanti saudara. Di dalam konsep liberalisme mereka sekarang dekat sekali dengan humanisme. Jadi orang-orang liberalisme sekarang gak percaya Tuhan. Tapi baik, yang penting baiknya gitu loh. Jadi kadang-kadang susah juga kita ya. Dia kayaknya gak mau percaya Allah tapi hidupnya lebih tertib gitu ya. Moralnya lebih baik. Luar biasa loh. Beda-beda ngongko-ngongko kumpul. Tak pakai beledar-beledur ribut tak karu-karuan. Hebat sekali. Jadi bingung kita ya. Makanya sekarang ya kontaminasinya sangat menakutkan. Itu sebab ajaran sesat sukses. Karena gereja identitasnya makin tak jelas. Campur aduk tak karu-karuan. Ya. Nah maka kita harus hati-hati sekali. Maka bidat-bidat seperti ini di dalam gereja makin hari makin sukses, makin hebat. Jadi kita harus hati-hati. Nah ini namanya liberalisme. Ya, jadi ini banyak sekali sebetulnya dari Amerika. Amerika itu paling liberal sedunia. Tapi Amerika itu juga paling aneh ya. Mistisisme juga hidup di sana, liberalisme juga hidup di sana.
Ya. Amerika masuk kemari. Ini sangat menakutkan. Ya. Ciri-ciri bidat yang berikutnya, yang ketiga. Ya. Yaitu menolak pemahaman Allah Tritunggal. Ini saksi Yehova. Saksi Yehova itu gampang sekali dikenali. Kalau saudara ngomong-ngomong, kayaknya dia lain lu. Tanya saja. Pak, menurut Bapak atau Ibu, menurut Ibu gimana Tritunggal? Langsung dia jawab kamu, oh Tritunggal. Sebetulnya sih Tritunggal itu nggak ada. Di Alkitab nggak ada itu. Itu sebetulnya hasil pikiran orang aja. Karena apa? Karena mereka tidak menerima Yesus itu Tuhan. Yesus itu ciptaan. Ya, kalau ada juga mau dibilang ya Dwi Tunggal. Tapi Dwi Tunggal juga nggak benar. Yang benar kan Allah itu Esa. Ditunjukin ayatnya, Allah itu Esa. Ya benar sih. Maka dia menolak Tritunggal. Ah, itu saksi Yehova. Ya begitu juga liberalisme. Karena bagi orang liberalisme, Yesus juga bukan Tuhan. Tapi bukan ciptaan pertama seperti konsep saksi Yehova. Finalnya sama-sama bukan Tuhan, tapi argumennya berbeda. Nah ini kita juga mesti ngerti ya. Mereka punya sama-sama bukan Tuhan loh Pak. Tapi awas, argumentasi untuk mengatakan bukan Tuhannya beda. Jadi Yesus itu kalau bagi orang saksi Yehova ciptaan pertama yang ditaruh di surga. Adam gagal, diturunkanlah Yesus ini. Tapi dia ciptaan. Gitulah. Jadi dia roh lah di sana. Jadilah manusia ke bumi ini. Kalau bagi orang-orang liberalisme memang dia manusia biasa. Cuma berbudi luhur, bermoral tinggi gitu aja. Dia pemimpin yang bagus. Ya itu di dalam konteks orang liberalisme. Tapi finalnya sama. Sama-sama Yesus bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, berarti nggak ada Tritunggal kan. Automatically itu konsekuensinya. Ya, bagi saksi Yehova, Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah yang bisa dipakai siapa saja. Nah ini mirip dengan pendeta sekarang ini. Roh Kudus diperintah-perintah. Aku lemparin ke Roh Kudus. Aku lepas ini. Waduh ya jadi nggak karu-karuan. Padahal kita pemahaman Tritunggal yang benar. Roh Kudus itu ya Allah kok kamu atur-atur. Sehingga ada KKR sekarang, wah, ditiup-tiup. Orang kemudian penuru, wah, ketawa segala macam. Ironis loh. Saya orang yang tidak suka untuk hanya dengar-dengar. Saya pernah pergi, lalu kita pergi sama-sama. Lalu satu kelompok PH saya berangkat, ayo saya bilang. Tapi ingat ya, saya kasih tahu dulu dari awal. Kita cermati apa statementnya. Gilanya sudah itu. Tidak ada satupun statement. Kebaktian nyanyinya totok, gedebak, sampai selesai. Lalu ketawa berjam-jam. Ya, nah itu disebut Toronto Blessing. Sebetulnya dulu pertama kali sudah pernah kemari, ya reaksi gereja waktu itu wah kecolongan. Di Solo 2 orang masuk rumah sakit jiwa, 2 hari tidak berhenti ketawa terus. Yes, ya di Jakarta banyak sekali membingungkan. Pulang gereja beli teh botol ketawa terus, naik di bus ketawa terus. It's true. Ini ironis ya. Jadi sempat memalukan kekristenan, maka dia sempat tenggelam di sini. Tapi kemarin balik lagi. Sempat muncul lagi. Tapi kemudian reaksi orang sudah tidak terlalu sebesar yang pertama. Kalau yang pertama itu sampai roadshow kemana-mana itu putar. Sekarang hilang lagi. Fenomena-fenomena begini kita mesti belajar. Pekerjaan Tuhan tidak pernah insidentil. Ingat ya. Pekerjaan Tuhan bersifat kekal. Nggak akan termakan waktu. Itu sebab kalau kita berkiblat ke Amerika. Billy Graham itu pendeta yang kita bisa belajar. Selalu pergi kemana beritakan Injil. Tidak kurang-kurang mujizat yang Tuhan pakai, Tuhan nyatakan lewat dia. Yang sakit sembuh dan lain-lain. Tapi dia tidak pernah mau bicara itu. Kebenaran, itu menjadi prinsip pertama. Nah sampai sekarang Billy Graham hidup kelihatan sekali. Dia tidak pernah glamur seglamur yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya timbul tenggelam. Dulu si A, sekarang sudah kurang top. Ya, ganti sekarang generasi si B. Ini nama ini bisa, masih hidup semua orangnya. Tidak ada yang konsisten. Ironis ya. Jadi begini-begini. Nah ini naik, yang ini hilang. Yang ini naik, yang ini hilang. Pelayan Tuhan tidak pernah begitu. Nah ini kita mesti hati-hati. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Di dalam pemahaman-pemahaman seperti inilah kita perlu belajar untuk betul-betul mengerti kebenaran itu kokoh. Ketat. Supaya jangan sampai kita tenggelam. Lalu kita menjadi salah di dalam kehidupan kita. Ya, jadi menolak iman Allah Tritunggal itu. Nah oleh karena itulah. Tanpa sadar masih ada orang menerima Tritunggal tapi memperlakukan Roh Kudus persis seperti konsep orang saksi Yehova. Ironis ya. Terimalah Tritunggal tapi tidak ngerti kristologi. Kenapa terimalah Tritunggal? Dari dulu diajarinya begitu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya begitu aja dia terus. Tapi apa dia nggak ngerti? Mana ya? Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Mana paling tinggi? Bapa, Anak, Roh Kudus? Halo? Baru?
anak, baru. Nah itu kan sesat semua kan. Nggak ada itu, sama semua kok. Cuman dipancing dikit langsung keluar kacaunya kan. Makanya kalau saudara nanti belajar jadi bingung. Mungkin perhatiin baik-baik, maka Alkitab lain. Dia nggak begini. Saleh. Karena dia satu kok Allah yang Esa. Jadi kalau hierarki itu Trimurti. Bukan Tritunggal. Allah Bapa lebih besar, Allah Anak sedikit, terus Allah Roh Kudus paling kecil. Itu Trimurti sudah, berarti betul-betul 3 Allah. Jadi saudara menjelaskan ternyata memang sudah penuh dengan kesesatan. Cuma nggak ketahuan aja. Kan gitu ya. Kita punya pikiran salah loh. Banyak sekali. Saya temukan ini. Karena kita nggak pernah diajak berpikir. Dan celakanya kita juga nggak mau berpikir. Kita mau gampang semua, nggak bisa. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Maka hati-hati loh saudaraku. Ya, kalau kau mau bangunan yang betul, bangun di atas batu. Yang gampang memang di atas pasir. Badai datang langsung hancur. Yang di atas batu tetap kuat bertahan, tapi bangunnya susah setengah mati. Karena di atas batu. Kerja berat, kerja keras. Itu kekristenan. Ya, maka membangun konsep ini harus hati-hati. Satu pendeta latar belakang Islam, ya, di Indonesia ini jadi terkenal. Terakhir dia sudah membangun satu usaha untuk bisa menginjili orang-orang saudara-saudara Islam. Tapi dia menyangkal Allah Tritunggal. Mulai merubah konsepnya. Yesus itu manusia biasa, seperti satu wadah cawan. Nah Tuhan datang roh kayak air, diisilah cawan ini. Nah Yesus itu wadah saja, bukan Allah lagi. Ini mengerikan sekali. Tidak bisa kita menginjili orang, lalu mengurangi kebenaran Injil. Saya nggak akan pernah mau seperti itu. Oh kalau gitu orang susah ngerti Pak. Lo kau pikir apa yang bisa kau bikin supaya orang bisa ngerti kekristenan supaya terima Yesus? Omong kosong itu. Orang bisa terima Yesus itu kasih karunia, bukan hasil berpikir yang lampang. Tapi mau berdebat silakan. Ya, kita mesti mengerti baik-baik. Kebenaran itu jangan dikurangi, jangan ditambahi. Itulah kekacauan. Jadi ketakutan orang Kristen tentang Allah Tritunggal jarang sekali khotbah Allah Tritunggal. Kita nanti ada ya hari Trinitas. Pada hari Trinitas kita khotbah tentang Trinitas, tentang Tritunggal itu. Terus belajar untuk ngerti. Ya. Yang berikut, ciri-ciri bidat yang keempat. Keselamatan ada di mana-mana, bukan hanya pada Yesus Kristus. Ini disebut sebagai universalism. Ya, nanti yang namanya saksi Yehova, yang namanya liberalisme, sepanjang tahun ini kita akan bahas ya, semua ajaran sesat. Mormon itu apa sih? Saksi Yehova itu apa? Nanti semua komplit. Ya, tapi kita hari ini mau menggambarkan secara general, garis besar dulu, apa itu yang disebut bidat-bidat. Oke, jadi universalisme itu adalah yang percaya keselamatan ada di mana-mana, bukan cuma Kristen. Loh, ada pendeta gini Pak, banyak pendeta begini. Oh gereja yang berkati homo aja ada kok. Nah jadi gereja-gereja seperti ini universalisme bukan cuma Yesus juru selamatnya. Orang lain juga punya. Akhirnya hidup kita kayak apa? Benar apa enggak? Hidupnya baik apa enggak? Itu yang menentukan kita selamat apa enggak. Jadi larinya ke sana. Sehingga universalisme itu mengatakan di mana-mana ada keselamatan. Lewat agama apa saja. Sehingga mereka akan menolak Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa dia tidak ada yang sampai pada Bapa. Itu ditolak. Enggak ada jalan lain kok. Jadi universalisme ini ada di dalam kekristenan ya. Liberalisme itu Kristen. Universalisme itu apa? Saksi Yehova itu ya Kristen. Ya, itu di dalam garis Kristen. Universalisme ya Kristen. Ada orang-orang Kristen yang seperti ini. Nah, ini juga nanti menjadi lompatan sebetulnya bagi orang-orang Kristen yang universalisme itu lebih mudah untuk menerima pluralisme. Jadi dalam satu ceramahnya seorang pemimpin partai politik pernah mengatakan di Kompas Masuk. Kita memang partai Kristen tetapi kita tidak menolak pluralisme. Kita terima pluralisme. Waduh, saya bingung dengan kalimat itu. Inilah sulitnya banyak pendeta, makanya maafkan saya. Kadang-kadang kalau kita nggak belajar sampai istilah pun ngawur. Kita menerima pluralitas, tetapi tidak menerima pluralisme. Pluralitas adalah keanekaragaman, perbedaan suku, bangsa, ya, culture dan segala macam. Kita bisa terima itu, tapi pluralisme lain. Karena begitu dia isme, itu adalah perbedaan agama yang disatukan. Kita mana bisa terima kebenaran agama lain? Kalau terima ya jadi saja agama lain. Yesus sudah nggak ada lagi. Kita nggak bisa terima pluralisme, tapi kita bisa terima pluralitas. Itu hidup dalam keanekaragaman. Jadi kadang-kadang saya lihat teman-teman saja banyak, berani ceramah, berani. Aduh, kadang-kadang saya ngeri loh. Jadi kita yang ngerti nih, aduh, ini mau dibawa kemana ini umat ini? Sangat menakutkan.
Kita tidak bisa menyangkali kehidupan modern. Kita menerima konsekuensi modernisme. Loh, modern sama modernisme lain lagi tuh. Modern itu mengatakan kata canggih dalam satu situasi teknologi. Modernitas adalah bagaimana kita hidup dalam kemodernan itu. Modernisme adalah sebuah kepercayaan yang akhirnya mengandalkan diri, bukan lagi Tuhan. Udah jadi beda bumi langit itu. Wah, orangnya materialisme, Pak. Ngawur loh. Materialistis iya. Bukan materialisme. Materialisme itu komunis. Materialisme adalah percaya segala sesuatu materi, tidak ada roh. Jadi dia nggak percaya Tuhan. Tapi kalau materialistis, orang Kristen pun banyak yang materialistis. Dia percaya Tuhan, tapi cinta uang. Maka Tuhan pun harus jadi uang. Maka dijualnya, namanya Yudas. Kan begitu kan? Nah itu Yudas itu materialistis itu. Jadi bedakan materialistis dengan materialisme. Ya, jadi kita mesti hati-hati sekali ya. Sehingga di dalam dunia, makanya kalau kita belajar, karena saya ini belajar ya, gelisah sekali saya melihat dunia sekarang. Ini kelihatan, kita mau lari kemana? Jujur ya, saya makin gali Alkitab. Waktu kemarin saya lagi kembangkan pemikiran tentang zaman akhir yang digambarkan Paulus dalam 2 Timotius 3. Waduh, semua tepat sekali. Exactly. Presisi betul. Orang akan cinta diri, individualistis kan. Itu muncul. Sekarang konsep individualisme dikembangkan. Bagaimana orang menyangkali sebuah tatanan masyarakat. Dan membangun sebuah kehidupan yang individualis. Ngeri loh. Mereka akan jadi hamba uang, materialistis. Udah. Mereka akan memberontak, antagonis. Yes. Mereka menjadi suka berkhianat, oportunis. Yes. Itu semua persis kan. Tidak ada yang melawan. Mereka hanya memuaskan hawa nafsu, hedonis. Yes. Mereka hanya beribadah, tetapi menyangkali kekuatan ibadahnya. Yes, itu namanya religiositas. Minus spiritualitas. Semua terjadi. Gereja juga begitu. Ngeri ya. Semua gereja ukurannya uang. Jemaat paling berharga yang banyak uang. Bukan lagi kebenaran. Kita mesti belajar berani menegakkan prinsip kebenaran adalah kebenaran. Kita mesti belajar semua. Bukan Anda saja yang gak benar. Bigman Sirait ini pun banyak ngawurnya. Saya pun lagi belajar. Maka kita sama-sama belajar. Cuma bedanya Anda jemaat, saya pendeta. Tapi belum tentu saya lebih baik dari Anda loh. Ya, mungkin banyak saudara yang jauh lebih baik dari saya. Tapi saya akan bertanding untuk hidup lebih baik dari saudara. Maka kita harus berlomba-lomba hidup lebih baik. Sesuai kehendak siapa? Tuhan itu yang Tuhan perintahkan. Nah itu kita. Jadi kita mesti hati-hati sekali ya. Sehingga universalisme ini makin hari juga makin subur. Karena melihat kemunafikan gereja. Maka gereja dianggap munafik. Ngomongnya gini, ternyata begitu gitu kan ya. Lalu dilihat orang Kristen banyak yang ngawur. Hidupnya gak benar. Tuh orang gak Kristen hidupnya baik banget. Ayo gimana? Orang Kristen aja selamat. Percaya Yesus tapi hidupnya ngawur bisa selamat. Orang Kristen kurang ajar, jawabnya iya lagi. Salah. Itu pendeta ngawur kalau ngomong gitu. Lalu ada satu orang bilang, loh pendeta ngomong gitu Pak. Salah saya bilang. Loh jadi gimana Pak yang benar? Jadi percaya Yesus gak selamat? Selamat. Tapi orang percaya Yesus, dia berbuah roh apa enggak? Itu ciri-cirinya, lihat buahnya. Kalau dia bikin dosa melulu, itu pertanda dia tidak percaya Yesus. Bukan pengikut Yesus itu. Ngakunya percaya, agamanya Kristen dibaptis. Percuma ke neraka itu. Dari buahnya kamu akan kenal siapa dia. Jadi jangan nempel kepala iman percaya Yesusnya. Tapi buahnya ngawur. Maka orang Kristen banyak bersembunyi dalam statement itu. Itu sebab universalisme berkembang cepat. Karena melihat kemunafikan ke Kristenan. Yang ngomong Tuhan, Yesus, cinta Tuhan. Tapi hidupnya tidak karu-karuan. Gitu loh. Ironis kan? Makanya saya bilang tadi penginjil hebat dipakai Tuhan luar biasa. Nipu pajak. Penginjil hebat dipakai begini. Uangnya makan sendiri. George Soros nyumbang duit ke sana sini. Bill Gates tarik duit ke beberapa tempat negara-negara miskin. Saya hitung-hitung lebih dari 10% yang dia kasih. Hebat loh. Jadi kadang-kadang yang Kristen yang mana ini ya? Bingung-bingung dah. Ya. Banyak orang-orang yang gak Kristen tuh luar biasa loh. Maka kita harus hati-hati ya. Nah karena itu menjadi pertandingan yang perlu dalam hidup ini. Yang kelima. Ya, adanya otoritas lain, kitab atau tokoh di luar Alkitab. Dan menolak kemutlakan kebenaran Alkitab. Bagi mereka Alkitab tidak mutlak. Jadi pendapat tokoh bisa dikatakan yes benar. Nah itu contoh dulu di waktu lampau abad 11. The infallibility of Pope. Ketidakbersalahan Paus. Jadi Paus itu diberi satu posisi tidak mungkin bersalah. Jadi karena Paus nggak mungkin bersalah, dia ngomong apapun benar. Beda loh sama Alkitab. Dia juga wibawa yang sederajat dengan Alkitab. Nah di sini Paus dikritik sama John Huss.
John Huss itu adalah seorang guru besar di Ceko University. Ya, profesor doktor. Ini yang menarik ya, agama dikoreksi oleh seorang ilmuwan. John Huss bilang hanya Alkitab yang tidak mungkin salah. Manusia bisa salah. Ditangkap John Huss, berani-berani ngelawan Paus. Masukin penjara, mau dibunuh. Raja Ceko datang, itu sahabat John Huss. John, please, saya nggak bisa apa-apa. Cabut kalimatmu. Kalau enggak kau akan dihukum. Ayo John. Tidak. Aku percaya. Hanya Alkitab yang paling tinggi. Manusia tidak bisa sama. Gara-gara itu John Huss dibakar hidup-hidup. Gereja kurang ajar? Kurang ajar gereja. Brengsek? Yes. Itu noda hitam kita. Orang Islam belajar, jadi gak usah tutup-tutupi. Nah cuman banyak orang Kristen gak baca. Apa yang dibaca Islam. Jadi lebih pintar dari kita. Dia ngomong gereja ngawur, bakar orang. Wah gak ada. Kita ngotot gak ada. Karena gak baca. Sejarah kekristenan itu ngawur, sadis. Buahnya yang ngawur-ngawur. Hati-hati. Maka jangan dengung-dengungkan agama Kristen. Tapi kobarkanlah Yesus Kristus yang benar itu ya. Dan demonstrasikan hidup yang benar itu. Ini loh. Jadi bukan sekedar diteriakkan, tapi buahnya kelihatan apa tidak. Ya. Ini pikiran-pikiran yang mesti kita bangun, saudara yang kekasih. Yang mesti kita pahami betul-betul. Nah ayo kita belajar. Step by step, sedikit demi sedikit. Makin hari makin baik seperti yang Tuhan mau. Sehingga pada waktu itu Paus dikoreksi, dia tidak terima, dihukumlah orang ini. Matilah John Huss. Tetapi awas, Katolik dulu dengan Katolik sekarang memang ada perbedaannya. Ya, terjadi semacam koreksi khususnya sesudah Vatikan yang pertama di tahun 62-63, itu konsili. Ya, sesudah era sejarah gereja lalu konsili Katolik modern itu ada. Nah, konsili itu mencetuskan Paus, artinya keputusan Paus tidak bersalah, tapi bukan Paus pada dirinya, melainkan sesudah lewatin seleksi. Jadi sekarang Paus punya tim sarjana, orang hebat semua, doktor, berbagai bidang. Ada yang bidang fisika, biologi, macam-macam. Ini merumuskan satu keputusan, mereka rapat, baru kasih, Paus bacakan. Sehingga itu bukan keputusan Paus personal. Gitu loh. Yang kedua, dulu Katolik punya statement. Kristen sesat. Tapi sesudah konsili Vatikan, 62-63, lain. Kristen, Protestan maksudnya ya. Kalau dulu sesat, sekarang lain. Protestan adalah saudara yang terhilang. Lagi nunggu pulang. Nah gitu loh. Jadi Katolik ada bagusnya. Protestan yang malah kurang ajar. Sesat. Nah, jadi lain-lain ya. Terbalik-balik zaman ini. Ironis loh. Kalau saudara ngeliat semua ya. Ngeri apalagi kita belajar sejarah gereja. Kebetulan saya pernah mengajar sejarah gereja. Waduh memang paling capek ya. Tapi saya coba bikin sedemikian rupa. Karena ngajar sejarah paling sulit. Nah saya senang challenge. Saya ngajar sejarah. Wah anak-anak saya cukup happy. Karena saya mendesain sedemikian rupa menjadi diskusi-diskusi menarik. Buat saya nggak penting kira-kira tahun berapa persisnya. Saya bukan tipe dosen gitu. Saya paling nek sama dosen. Tahun berapa sih ini? Sebutkan tanggal bulan tahunnya. Alah mati kita gitu. Yang jelas si anu apa masalahnya, pergumulannya apa, orientasi. Mesti kan begitu. Dasar guru sejarah di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Nek kita belajar ya. Yang ditanya tahunnya, anaknya berapa, lahirnya di mana, istrinya siapa. Apalah urusan kita ke situ. Tulang bukan, namboru bukan. Tante bukan. Ditanyain semua. Ya, enggak boleh ngajar sejarah begitu. Nilainya apa, kenapa, perjuangannya apa, motifnya apa, pergumulannya, yang begitu-begitu loh. Baru menarik kan. Waktu kita bikin diskusi sering kali. Baru saya ngerti. Saya pun jadi suka sendiri. Wah, udah menemukan banyak hal. Tapi baru saya kaget ya, jorok betul gereja. Tetapi baru saya juga lihat yang terjadi sekarang sama pengulangan dari periode ke periode. Kita cuma ngulang sebetulnya. Ya. Sedih ya. Nah jadi sekarang ini sudah banyak otoritas di luar kitab. Banyak. Tapi tidak resmi. Kalau yang resmi seperti Mormon. Ya, maka mereka juga punya kitab. Salah satu statementnya. Allah itu kawin mawin. Karena Allah kawin mawin istrinya banyak. Maka Joseph Smith, sang pendiri Mormon, punya istri banyak. Jadi orang bikin kitab untuk menyesuaikan dengan seleranya ya. Karena hobi istri banyak, dibikinlah kitab istri banyak. Ironis ya. Hati-hati loh. Saya segera karena belajar sejarah. Jadi kalau menangkap motif orang bikin apa, kira-kira bisa kelihatan. Oh, dia niru sini nih. Oh, dia pakai sini nih. Ini trik si anu nih. Langsung bisa kelihatan. Jadi memang jadi menarik ya. Buat saya, iya benar juga ya. Jadi modul yang ada itu sebenarnya nggak jauh-jauh. Itu lagi. Nah sekarang banyak yang begini-gini.
Tuhan bilang sama saya. Wah kan gitu ya. Saudara-saudara, Tuhan tadi omong sama saya. Waktu saya jalan, Tuhan bilang gini. Kita baca Alkitab. Enggak begitu Pak. Oh diam kau. Itu tertulis. Ada yang tidak tertulis yang Tuhan kasih tahu. Matilah kita. Nah, kau yang tahu kalau begitu. Saya pernah mengalami satu orang gendeng betul itu orang. Lagi kebaktian. Terus tanya jawab. Memang rada-rada itu orang. Pak, you khotbah tadi. Yang you bicarakan itu bagus. Tapi maaf, you cuma bicara apa yang kelihatan. Saya jadi bingung, apa ini pertanyaan gitu ya. Ya, yang you bicarakan masih tingkat rendah. Tingkat tertulis, tapi bukan level wahyu. Makin bingung lagi saya. Jadi sebenarnya adalah begini, dia bilang. Terus saya jawab, oke Pak, begitu itu dari mana? Oh di sini. Ayatnya ditebut. Kita buka ayatnya. Oh sebentar lupa ya. Kita buka ayatnya, kita baca. Lain sama yang dia ngomong. Pak bukan begitu ini maksudnya begini. Oh maaf, kamu hanya bisa lihat yang tertulis. Di balik tidak tertulis Tuhan cerahkan wahyu sama saya. Terus saya bilang, kalau gitu kita stop diskusinya Pak. Jujur saja, saya bilang. Bagi saya Alkitab sudah final. Jangan tambah, jangan kurangi. Jadi kalau Bapak wahyu baru, beda kelas kita Pak. Saya ini anak-anak Bapak sudah tinggi sekali ya. Jadi Bapak diskusi sama Tuhan lah, jangan sama saya. Ya susah sama saya Aku cuma pegang Alkitab. Kau diskusi sama Tuhan lah, jangan sama saya. Sorry saja, saya nggak akan buang waktu. Lah kalau semua mau didiskusin apa yang Tuhan ngomong sama dia, di Alkitab nggak ada. Lalu saya suruh ngikut, nanti dulu. Maka Alkitab bilang, jangan pernah memadamkan roh. Tetapi ujilah segala sesuatu. Kembali ke Alkitab. Ini sekarang banyak penokohan ini. Ya, dulu Montanus itu kira-kira abad ketiga pernah mengatakan saya adalah Roh Kudus yang Tuhan kirim. Wah, terus dia ngomong akhir zaman akan datang. Yang model begini dari abad ketiga udah ada. Mau perang dunia pertama juga Joseph Smith pun pernah ngomong. Joseph Smith lah yang pertama kali sebetulnya kalau dicatat yang pernah mengatakan satu tafsir menarik. Yesus berkata, waktunya akan tiba. Aku akan datang, tetapi tidak ada yang tahu. Memang kita tidak tahu jam berapa dia datang, tapi kita tahu harinya, minggunya, bulannya, tahunnya. Gendeng lagi nih. Itu Joseph Smith itu. Maka banyak pendeta sekarang dihitung-hitung lah ini. Udah deket. Dari dulu juga Yesus bilang udah deket, ngapain lo hitung? Tahun 2000, ngawur. Karena kamu sudah tentukan tahunnya. Satu gereja sudah membuat statement saya ingat. Itu tahun 88 pernah. Ya, Yesus mau datang. Terus tidak jadi. Ya, katanya ditunda. Saudara tahu alasan pendetanya? Maafkan saya. Tuhan berkata, umatku belum siap. Jadi kan kita bingung loh, Tuhan kok ngomong sama dia gak ngomong sama kita kan ya. Jadi kita ini kayak najis banget dibikin Tuhan itu. Jujur saja saya. Satu orang bikin buku kesaksian. Saya lagi tarik gak ketemu bukunya. Sekarang dia masih khotbah tentang akhir zaman. Dia keluar begitu dibaptis tahun 85. Lalu waktu tahun 85 dia bilang dia dibaptis, Tuhan bicara sama saya. Anakku, 15 tahun lagi aku akan datang. Itu tahun 2000. Belum datang-datang. Kawan itu masih khotbah akhir zaman. Bukunya saya cari-cari belum ketemu. Itu ditulis sama dia. Saya mau cari buku itu. Salah satu yang saya mau angkat sebetulnya. Kok you gak malu ya? Ngomong begini lalu jalankan terus. Walaupun saya tahu jawabannya. Karena kemudian Yesus sudah bicara lagi. Anakku sesungguhnya aku mau datang. Tapi mereka belum siap. Beritakanlah Injil. Jadi dia tugas lagi kan gitu. Saya ngerti lah. Ini karena ini jawaban bukan ini. Udah dari turun-temurun ini. Udah generasi dari abad ketiga. Tahun 200 sekian itu Montanus. Maka Montanus mendirikan kota suci. Itu sebutnya kota suci. Benteng berkubu. Disebutnya begitu. Disitulah mereka menunggu Tuhan. Tapi Tuhan tidak datang-datang. Itu yang terjadi di Bandung kan. Karena si buaya, Maipin si buaya, anggap juga dia sejajar dengan Alkitab. Tuhan sudah mau datang, ditunggu-tunggunya. Ternyata yang datang polisi. Polisi bilang, aku disuruh Tuhan. Ngapain? Nangkap kau katanya. Ya sudahlah. Akhirnya orang Islam di Jawa Barat mencaci maki kita loh. Sampai ada keluar statement waktu kami bicara. Inilah orang Kristen. Di mana saja hadir, bikin geger. Waduh, kita rasa terpukul waktu itu. Tapi sulit posisi kita lagi salah. Kami ini maaf saudara. Di front kami juga berjuang. Lalu kita informasi sama teman-teman dari lembaga hukum. Coba diperjuangkan gimana nih. Jawa Barat juga bilang, oh ini berat nih Pak. Kita bertanding terus. Banyak karena kita media ya. Sekarang khususnya Reformata ini, jejaring kita khususnya dalam pembelaan hak dan hak lain-lain ini, kita bergerak pelan. Sebagai tabloid kita tidak bisa berpihak. Ini posisi elegan. Tapi kan kita orang Kristen yang berjejaring. Jadi kita masukin ke informasi-informasi. Saya seringkali ditelepon dapat, waduh SMS saya macam-macam. Ya, rahasia perpuluhan pendeta ada di sini. Tolong muat Pak begini-begini, datanya begini-begini. Waduh, kalau yang pornografi apa ya enggak lah.
bagi saya itu jadi picisan gitu ya. Siapa lamba Tuhan kalau jatuh ya persoalan kita doain dia bagaimana caranya kan. Oh, gereja dibakar, gereja ditutup. SMS saya seringkali. Cek, betul, kita angkat. Tetapi ketika kemudian datang, Pak SMS, pendeta gebuk-gebukan. Aduh malu kita cek lagi. Betul pula lagi. Kalau yang satu ini sebetulnya berharap tadi isu kan. Benar pendeta pukul-pukulan. Kita dapat. Ironis ya. Sedih loh saudara. Di lapangan itu aduh kadang-kadang. Saya ini cekokin juga capek ini. Pendeta satu lapor ini, pendeta ini lapor. Mang salah itu begini. Waduh di tengah-tengah kita kejepit. Tak gampang ya. Nah jadi karena mereka sudah mulai naik nih. Jadi satu secara teologis dia bikin gitu lagi, satu lagi secara power. Jadi dia membuat keputusan itu jadi benar. Dia nggak bilang Alkitab itu salah, tapi menarik dia tempatkan dirinya di sana. Ya, tapi kalau banyak pengkhotbah ini Tuhan ngomong ini ya sudah menakutkan. Padahal Alkitab tidak pernah ngomong itu. Makanya back to Bible. Lihat lagi Alkitab, ya. Jadi ini kalau kita bilang ada relativisme, itu dari modern. Modern anggap relatif. Alkitab benar apa salah? Relatif, bisa benar, bisa salah. Jadi sama dengan manusia. Ya sama, manusia juga relatif, bisa benar, bisa salah. Dihancurkan posisi dari Alkitab. Yang terakhir adalah apa yang disebut dengan mengajarkan kekuatan diri, ya. Pikiran. Bukan kebergantungan kepada pimpinan Roh Kudus. Ini positive thinking. Power of mind. Nanti kita akan belajar juga positive thinking itu apa. Nah, saya akan bongkar sama saudara di mana kelemahannya. Tapi ini logika sederhana dari positive thinking. Secara knowledge saja dulu ya. Jadi positive thinking itu adalah begini basisnya. Rumah kita kebakar. Kita sedih dong. Bilang jangan sedih. Kamu mesti berpikir positif. Nanti Tuhan bangun yang lebih besar lagi. Ya betul juga sih. Kalau kebakar bisa dibangun lebih besar lagi. Tapi titik. Padahal kan bisa juga kan. Nggak kebangun-bangun lagi kan ya. Bukan cuma satu kebenarannya. Ada dua kemungkinan. Bisa kau bangun lebih besar. Bisa nggak bangun-bangun lagi. Loh iya kan. Jadi kebangunan yang ini yang nggak bisa bangun lagi dianggap negatif. Itu dibuang. Padahal itu kan kebenaran. Kok dibuang? Jadi ada kebenaran yang ditutupi. Nah disugeslah orang ini. Nanti lebih besar. Nanti lebih besar. Jadi semangat dia. Sehingga dia nggak boleh ngomong yang negatif, mesti ngomong yang positif terus. Jadi orang salah nggak boleh ditegur. Kamu salah, kamu harus begini. Nggak boleh begitu. Kamu mesti berpikir positif dong. Tuhan lagi didik dia. Loh ini jadi gimana nih? Padahal Alkitab jelas-jelas bilang, kalau temanmu salah, tegurlah dia. Kalau dia terima, kau mendapatkannya. Kalau tidak, kenalilah dia sebagai apa? Pemungut cukai, sebagai orang berdosa. Itu Alkitab kok. Ya. Jadi nanti kita itu jadi diajarkan seperti itu. Orang ini ada satu sekarang lagi ngomong sama saya, cancer. Sudah sakit, cancer berat. Ya, dokter sudah bilang, wah ini berat secara medis. Hanya dia berobat. Dia ke dokter. Tapi obatnya nggak mau dimakan. Terus begini drop. Saya percaya saya akan sembuh. Makan obatnya. Tidak. Akan sembuh. Nggak dimakan. Terus drop nih sekarang. Saudara bilang, gimana Pak? Dia saya bilang, sulit. Kalian yang ada cuma satu, beritakan kebenaran itu. Semoga kalian mendapatkan dia. Ironis kan? Ya jadi itu hal-hal yang kita bisa belajar untuk melihat bagaimana kebenaran-kebenaran itu berkembang. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com